pemuda yang dibesarkan oleh kawanan serigala. Pertama kali turun gunung mencari calon istri. Baru saja masuk kota, langsung dihadang oleh puluhan mobil mewah. Dihalangi, kemudian didatangi oleh puluhan pria berpakaian hitam. Dikelilingi oleh puluhan pria berpakaian hitam. Pemuda melihat kerumunan seperti itu, namun tidak terpengaruh. Namun pada saat itu, turun dari mobil seorang wanita cantik dengan kaki panjang 1,8 meter. Terlihat dia didampingi oleh dua pengawal. Langsung menuju pemuda, kemudian menyatakan bahwa dia adalah calon istri pemuda. Pemuda mengetahui bahwa wanita cantik di depannya ternyata adalah calon istrinya sendiri. Tanpa ragu-ragu, menikmati keindahan tubuh wanita cantik, pengawal di samping melihat kejadian ini, langsung menghalangi di depan wanita, dan memperingatkan pemuda untuk tidak melihat sembarangan. Namun wanita cantik memerintahkan bawahannya untuk membawa pemuda pergi. Sementara itu, kakek Yun juga di rumah menunggu pemuda. Kemudian pemuda dibawa ke rumah Yun. Sang kakek segera memerintahkan bawahannya untuk merebut surat pernikahan dari tangan pemuda itu. Kemudian, di depan pemuda itu, melemparkannya ke dalam bakarannya di samping. Ini menunjukkan bahwa pemuda sekarang ingin menikahi cucunya. Benar-benar seperti dongeng. Akhirnya, memerintahkan bawahannya untuk membawa sebuah kartu bank dengan 200.000. Ingin membuat pemuda menyerah. Mulai sekarang, Anda dan keluarga Yun saya tidak ada hubungan lagi. Bagaimana? Masih kurang? Hanya sebuah pertunangan. Saya, Ye Chen, tidak peduli. Namun pada saat itu juga, seorang konglomerat kaya yang sombong masuk dengan bangga. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengolok-olok pemuda itu dengan ejekan yang tajam, menunjukkan bahwa seumur hidupnya juga tidak mungkin menghasilkan 200.000. Jika dia ingin mengerti, segera pergi kembali ke gunung. Namun pemuda itu segera menyatakan bahwa dia tidak mungkin kembali. Melihat bahwa pemuda itu tidak bisa diatur, dia segera bersiap-siap untuk menyerang pemuda itu. Melihat bahwa dia bukan lawan bagi pemuda itu, segera memerintahkan bawahannya potong tangan dan kaki anak itu. Hasilnya, dalam sekejap, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Kamu Chen, kamu gila. Kamu tahu siapa dia? Di belakangku adalah Black Tiger Society. Aku rasa kamu tidak ingin tinggal bertahan hidup di wilayah ibu kota. Klub Macan Hitam. Apa yang harus kita lakukan? Alasannya si pemuda begitu percaya diri, karena 10 tahun yang lalu, diselamatkan oleh Immortal Kunlun, dan belajar ilmu silatnya yang luar biasa. Sekarang akhirnya menguasai ilmu silatnya. Bisa dikatakan di dunia saat ini, dia adalah sosok tak terkalahkan. Guru mengutusnya turun gunung, tidak hanya untuk menyelesaikan pertunangan. Saat itu, si konglomerat melihat si pemuda. Ternyata dia adalah Grandmaster yang legendaris. Langsung membawa bawahannya, melarikan diri dengan malu-malu. Sementara orang tua itu langsung berlutut saat melihat situasinya, meminta maaf kepada si pemuda, dan merayu si pemuda untuk menikahi cucunya, menyelesaikan pertunangan. Namun sekarang sudah terlambat. Si pemuda pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya, si pemuda pergi ke apotek. Tiba-tiba menemukan tanaman langka, obat langka Jiu Yang Chao. Segera mendekati bos dan bertanya, bagaimana cara menjual jamu ini? Bos melihat pria muda yang tampak miskin, lalu menawarkan 50.000. Ketika pria muda hendak membayar, saat hendak membelinya, seorang wanita cantik mendorong seorang kakek lumpuh masuk. Pemilik toko melihat tamu yang berharga datang, langsung keluar untuk menyambut. Setelah bertanya, diketahui bahwa dia juga datang untuk Jiu Yang Chao. Karena kakek dari wanita cantik mengalami luka parah, nyawanya tidak akan lama lagi. Pria muda segera menggunakan keahliannya begitu mendengar ini, mengatakan bahwa kakeknya tidak akan lama lagi akan meninggal. Bahkan jika mengonsumsi Jiu Yang Chao, itu tidak akan membantu. Namun dia tidak hanya tidak percaya, malah mendekat dan menangkap kerah pria muda. Tapi tiba-tiba, kakek, cepat, panggil ambulans. Jangan repot-repot, kakekmu mengalami cedera serius pada jantung dan paru-paru karena aliran darah yang terganggu. Meskipun ambulans datang, dia paling hanya akan hidup 3 hari. Apakah kamu mengerti kedokteran? Tolonglah, selamatkan kakekku. Terowongan. Penyakit kakekmu tidak mudah untuk diselamatkan. Asalkan kamu bisa menyelamatkan kakekku, saya keluarga Qin bisa mengorbankan apapun. Bahkan menikah denganmu pun tidak masalah. Menikah dengan saya. Lupakan saja tentang menikah dengan saya. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Jika saya berhasil menyelamatkan kakekmu, berikan aku tanaman 9 matahari itu. Pergi, jangan sentuh kakekku dengan tangan kotormu. Qin Yumo, aku menyuruhmu untuk menelepon nomor 120. Bukan menyuruhmu meminta bantuan pengemis busuk untuk menyelamatkan kakek. Kakek sudah seperti ini. Mencoba yang terbaik. Biarkan dia mencoba. Qin Yumo, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apakah kamu berani mengatakan kakek seperti hewan? Qin Tian,
Bukankah kamu selalu ingin mengusirku? Mengusir dari keluarga Qin? Baiklah, aku memberi kamu kesempatan. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kakek, aku akan segera pergi dari keluarga Qin. Qin Yumo, kamu berani menyerahkan nyawa kakekku ke tangan pengemis busuk? Sungguh kau, Tuan, tolong selamatkan kakekku. Kakek adalah orang paling penting dalam hidupku. Kamu begitu percaya padaku. Sudahlah, tidak penting. 1. Kakek. Pengemis busuk, apa yang baru saja kau berikan pada kakekku? Pil penyelamat nyawa. Mengelabui kita dengan suplemen kesehatan. Ini bukan suplemen kesehatan. Ini adalah pil penyelamat nyawa. Bocah busuk, beritahu kamu, nyawa kakekku, jika hilang karena tubuh pengemis busuk seperti kamu, 10 nyawa pun tidak cukup untuk menggantikan. Qin Tian, cukuplah kamu. Qin Yumo, kamu benar-benar bodoh, malah percaya pada orang seperti ini. Bocah yang pura-pura sakti. Aku lihat kamu segera pergi dari keluarga Qin. Kakek, kamu sudah bangun. Huha, akhirnya kamu bangun. Tadi benar-benar membuatku ketakutan. Tuan, aku sudah bilang, selama kamu menyelamatkan kakekku dengan baik, aku akan memberikanmu herba 9 matahari ini. Berikan aku ponselnya. Namaku Ye Chen. Masih ada darah beku di dalam tubuh kakekmu yang belum dihilangkan. Jika ada keadaan darurat, hubungi aku lewat telepon. Terima kasih. Ayo pergi. Adik kecil, kamu beruntung ya, perusahaan Qin. Tapi ini adalah keluarga terkenal di ibu kota. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan Tuan Qin, itu akan sangat luar biasa. Perusahaan Qin. Ada apa? Kamu Chen, kakek hampir tidak bisa bertahan. Cepatlah datang dan selamatkan kakekku. Kirim lokasimu. Saya akan segera pergi. Semuanya, Tuan Qin. Aliran darah terbalik. Dengan kekuatanku, mungkin tidak bisa diselamatkan. Hanya beberapa kali. Berani juga mengaku sebagai dokter. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu sampah. Apa? Tidak begitu kan? Kamu pengemis busuk ini. Kamu masih berani datang. Kalau bukan karena kamu. Apa itu yang kamu berikan untuk kakekku? Obat palsu untuk memperpanjang hidup. Apakah kakekku akan menjadi seperti ini? Kalau bukan karena aku memberikan obat itu kepada kakekmu. Ramuan abadi itu. Napas terakhir. Kakekmu pada sore itu. Menutup mata untuk selamanya. Sungguh lucu. Di dunia ini, masih ada ramuan abadi seperti itu. Kau tidak pernah mendengarnya, karena keahlian medismu. Berhenti sampai di sini. Qin Yumo, jangan bawa orang-orang sembarangan ke rumah Qin. Ayah, biarkan dia mencobanya. Aku yakin, dia pasti bisa menyembuhkan kakek. Qin Yumo, bagaimana bisa keluarga Qin memiliki seseorang seperti kamu? Anak durhaka, aku melihatmu ingin membunuh kakek. Aku tidak. Aku pikir, mencari dokter yang tidak kompeten untuk mengobati, itulah yang benar-benar ingin membunuh kakekmu. Bocah, kau bilang keahlian medisku tidak bagus. Lalu bagaimana denganmu? Menurutku, bahkan tidak memiliki lisensi medis. Aku memang tidak memiliki lisensi medis. Tapi, aku bisa menyelamatkan kakek Qin. Qin Yumo, aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Bawa sampah yang kau bawa. Buang dia keluar. Orang yang tidak bisa menyembuhkan pasien. Itulah sampah. Kemampuan medis saya. Dia menerima ajaran tinggi dari Dr. Saktigu. Orang yang berpura-pura menjadi dewa. Datang dan memberi instruksi. Dr. Saktigu, kamu bilang, apakah Anda pernah bertemu Dr. Saktigu di Gunung Kunlun? Benar. Gu Zhengwo. Dia adalah guruku. Gu Zhengwo. Apa? Bahkan kamu yang mengumpulkan sampah. Semua orang tahu nama guruku. Benar. Tahun lalu di Gunung Kunlun, saat mengadakan kuliah, ada tokoh seperti itu. Datang untuk belajar dari saya. Hahaha. Lebih baik, Anda duduk dulu. Saya memberikan padamu pengobatan gratis untuk pikiran Anda. Hahaha. Dr. Liu, jangan banyak bicara dengan sampah ini. Mohon, segera minta Dr. Saktigu datang. Lihatlah ayah saya, haha. Penyakit kakek Qin. Bahkan jika Gu Zhengguo datang, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau, si anjing besar yang bicara omong kosong. Aku bilang padamu, jika kakekku mengalami masalah, saya ingin kamu menguburkan dia bersamanya. Aku menunggu kau memohon padaku. Dr. Gu datang. Hei, Dr. Gu, tolong selamatkan kakekku dengan cepat. Guru. Suntikan ini langsung ke jantung dan paru-paru. Ini akan melawan aliran balik darah, dan memaksa aliran darah. Apakah kau merasa kakek ini hidup terlalu lama? Suntikan ini akan mempercepat aliran balik darah. Hanya akan mempercepat aliran balik darah.
Kau bahkan tidak memiliki sertifikat medis. Kau hanyalah sampah. Mengapa kau bicara begitu banyak? Kau telah mengganggu kondisi kesehatan kakek Qin. Dengan apa kau akan mengganti kerugian ini? Anak kecil busuk. Jika kau masih berani mengganggu Dr. Gu dalam mengobati, saya tidak akan membiarkanmu lolos. Dengan kemampuan seperti itu, kau juga berani menyebut dirimu dokter sakti. Suntikan tadi, mungkin hanya butuh setengah jam. Kakek ini akan meninggal. Kamu berani sekali. Keterampilan menusuk dari Guru Gu. Menerima warisan ilmu dari Raja Medis Gunung Kunlun. Bagaimana bisa salah? Aku tidak ingat. Gunung Kunlun mengajarmu cara menusuk seperti ini. Berani sekali. Gu telah menyembuhkan penyakit selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kamu ikut campur? Kamu. Mengapa tidak mengenal? Murid bertemu guru. Aku tidak memiliki murid bodoh seperti kamu. Guru, semua kesalahan karena kebodohan murid. Tidak menguasai ajaran guru. Inti dari keterampilan menusuk. Semoga guru bisa memaafkan murid. Bangunlah. Guru, apakah Anda salah mengenal orang? Dia hanyalah pengemis miskin. Bagaimana bisa menjadi guru Anda? Berani sekali. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mencemarkan nama Dr. Ye seperti ini. Tapi hari ini, dengan apa dia akan memberikan pil keabadian? Untuk menipu dan menipu. Jika bukan karena pil keabadian, Tuan Kim juga tidak akan seperti ini. Pil keabadian. Anda bahkan mengeluarkan pil penyelamat. Kamu ngerti apa-apa? Kalau bukan karena pil penyelamat itu, kakek Qin sudah mati tadi sore. Kakek Qin sudah mati tadi sore. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakek Qin masih menunggu untuk diselamatkan. Ya. Aku meminta kamu untuk menyelamatkan nyawanya. Saya tidak meminta Anda untuk mendamaikan Yin dan Yang. Guru, apakah begitu? Menurutmu? Guru, atau mungkin Anda yang harus datang. Kamu Chen, tolong selamatkan kakek saya. Aku sudah bilang, aku menunggu seseorang memohon padaku. Qin Tian, kakekmu sekarang dalam bahaya. Cepat minta maaf pada tabib Ye ini. Aku minta maaf padamu. Tolong selamatkan kakek saya sekarang. Inilah sikap memohonmu. Tabib ajaib. Maaf tadi saya salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tolong selamatkan kakek saya. Bangunlah. Kakek. Ayah, tenanglah. Ini adalah fenomena normal. Ye Chen, terima kasih. Kamu Chen, aku sudah bilang sebelumnya. Selama kamu bisa menyelamatkan kakek saya, apapun boleh. Nah, menyerahkan diri. Saya tidak bermaksud begitu. Hanya bercanda. Kakek Ye Chen mengatakan besok, ingin mengajakmu makan malam. Ungkapkan rasa terima kasih. Besok saya tidak punya waktu. Bagaimana kalau begini? Nanti saja. Saya akan mencarimu suatu hari nanti.